Halo, bareng aku Vanessa. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa dampak perubahan iklim lebih dirasakan oleh negara-negara miskin dibandingkan negara-negara maju? Dan kenapa keadilan sosial jadi bagian penting dalam diskusi tentang lingkungan? Nah, ayo kita bahas bareng fenomena ini. Nah, dunia kita itu sekarang lagi menghadapi tantangan yang besar, yaitu perubahan iklim meningkatkan suhu global, es mencair, dan banjir yang ekstrim, serta kekeringan yang memperburuk kondisi hidup jutaan orang. Sayangnya dampaknya itu nggak merata di seluruh negara. Negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa menyumbang sebagian besar emisi karbon. Namun, negara berkembang di Asia dan Afrika menghadapi bencana yang paling parah. Mengapa ini terjadi? Perspektif ketergantungan dunia menjelaskan bahwa negara-negara berkembang tetap dalam posisi rentan karena ketergantungan ekonomi dan eksploitasi sumber daya mereka oleh negara maju. Teori konflik sosial membantu kita memahami bahwa perubahan iklim tidak hanya soal lingkungan, tapi juga soal siapa yang berkuasa dan siapa yang dirugikan. Dalam konteks ini, konflik muncul antara kelompok ekonomi atas yang menikmati hasil pembangunan berbasis karbon dan kelompok ekonomi bawah yang menanggung beban dari hasilnya. Kelompok ekonomi atas seringkali mampu melindungi diri dengan teknologi yang canggih dan kebijakan mitigasi. Sebaliknya, kelompok ekonomi bawah kehilangan rumah, mata pencaharian, dan bahkan dapat kehilangan nyawa akibat dari bencana alam. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan ini? Pendekatan keadilan sosial menawarkan solusi, yaitu mencakup redistribusi sumber daya, investasi dalam teknologi energi bersih, dan dukungan untuk komunitas yang rentan. Kebijakan global seperti Paris Agreement menuntut tanggung jawab lebih besar dari negara-negara maju untuk mendanai mitigasi dan adaptasi di negara yang sedang berkembang. Namun, hal ini memerlukan tekanan dari masyarakat untuk memastikan implementasi yang adil. Sekarang mari kita mendalami teori yang relevan dalam memahami fenomena ini. Pertama, perspektif ketergantungan dunia. Teori ini muncul dari pemikiran bahwa dunia terbagi menjadi pusat dan pinggiran. Negara-negara pusat, biasanya negara maju, memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan bahkan pasar dari negara-negara pinggiran. Hubungan yang tidak setara ini menciptakan ketergantungan struktural yang sulit dipecahkan. Dalam konteks perubahan iklim, negara-negara maju menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran selama lebih dari 2 abad, menciptakan kekayaan dan teknologi yang sekarang membantu mereka melindungi diri dari dampak perubahan iklim. Sementara itu, negara-negara yang masih berkembang, yang sering menjadi pemasok bahan baku untuk pembangunan di negara maju, justru menghadapi bencana seperti banjir, kekeringan, dan hilangnya mata pencaharian. Teori ini juga menjelaskan mengapa negara-negara pinggiran sering kali tidak memiliki akses ke teknologi mitigasi atau adaptasi. Ketergantungan mereka pada bantuan dari negara-negara maju membuat mereka rentan terhadap syarat-syarat yang seringkali tidak adil. Lalu bagaimana dengan teori konflik sosial? Teori ini yang berakar pada pemikiran Karl Marx berfokus pada konflik antara kelas-kelas sosial akibat ketidakadilan dalam distribusi, kekuasaan, dan sumber daya. Dalam konteks perubahan iklim, konflik ini dapat dilihat dalam bentuk ketidakadilan lingkungan, di mana mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim justru menanggung dampaknya. Menurut teori konflik sosial, kelompok elit yang memiliki kekuasaan cenderung mempertahankan status quo, bahkan jika itu berarti menempatkan kelompok marginal dalam resiko yang lebih besar. Di negara maju, elit ekonomi sering menolak kebijakan lingkungan yang ketat karena dianggap dapat mengancam keuntungan mereka. Sebaliknya, masyarakat miskin di negara berkembang tidak memiliki sumber daya untuk melawan dampak perubahan iklim atau menuntut tanggung jawab dari pihak yang berkontribusi terhadap krisis ini. Kedua teori ini membantu kita memahami mengapa perubahan iklim bukan sekedar masalah teknis, tetapi juga persoalan politik dan juga sosial. Perspektif ketergantungan dunia menyoroti ketidaksetaraan global yang terstruktur. Sementara teori konflik sosial menjelaskan ketimpangan alam dalam distribusi dampak perubahan iklim di tingkat lokal dan internasional. Contoh nyata dari kedua teori ini dapat kita lihat dalam bagaimana negara maju enggan memenuhi komitmen pendanaan adaptasi iklim yang disepakati di Paris Agreement. Mereka yang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi karbon seringkali memberikan prioritas pada ekonomi mereka sendiri, mengorbankan negara berkembang yang membutuhkan dukungan untuk bertahan. Dengan memahami fenomena ini melalui kacamata teori,
kita bisa melihat bahwa solusi untuk perubahan iklim harus mencakup keadilan sosial. Ini berarti mendorong redistribusi sumber daya, memperjuangkan hak kelompok yang terpinggirkan, dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin global. NTT merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim. Jangan salah, meskipun kita memiliki banyak pulau, nggak semua tempat di Indonesia ini punya cukup air. Di NTT, kekeringan adalah masalah yang serius, apalagi kalau musim kemarau sudah datang. Jadi, gimana sih air yang terbatas ini bisa berdampak besar ke kehidupan masyarakat di NTT? Bayangin aja, sebagian besar warga di NTT ini adalah petani dan peternak. Kalau kekeringan datang, tanaman tidak dapat bertumbuh dan ternak tidak dapat mencari makan. Nggak cuma itu, kekurangan air juga mempengaruhi kesehatan. Kalau air bersih susah didapat, penyakit menjadi mudah menyebar. Ironisnya, anak-anak juga ikut terlibat membantu orang tua mereka untuk mencari air. Bukannya bermain dan belajar, mereka harus bantu orang tua mereka membawa jerigen ke sumur yang jauh. Padahal mereka harusnya bisa menikmati masa kecilnya tanpa harus mikirin soal air. Bayangkan, jika air sudah langka, maka hidup akan jadi jauh lebih berat. Masyarakat yang ada di daerah NTT jadi semakin tertekan. Mereka membutuhkan lebih banyak perhatian, tapi terkadang perhatian itu tidak datang, baik dari pemerintah maupun organisasi yang seharusnya dapat membantu. Pemerintah memang sudah berusaha untuk membantu, tapi seringnya solusi yang ditawarkan tidak langsung memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya bantuan sumur bor, tapi itu hanya bisa membantu sebagian kecil dari warga. Belum lagi, kadang ada ketimpangan dalam pembagian bantuan, jadi masih ada yang ketinggalan. Tapi, meskipun tantangannya berat, ada beberapa inisiatif dari warga lokal yang mulai mengumpulkan air hujan dengan cara bikin tambungan sederhana atau bahkan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Walaupun masalah ini tidak segera diatasi dan masyarakat NTT terus kesulitan, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu bantuan dari pemerintah. Mereka tetap berusaha dengan cara mereka sendiri. Dan yang paling penting adalah solidaritas. Masyarakat di NTT tetap saling membantu. Kalau ada yang tidak memiliki air, yang lain akan siap membantu. Mereka tahu hanya dengan bergotong royong, mereka bisa bertahan. Jadi, meskipun NTT menghadapi krisis air yang parah, semangat masyarakatnya nggak pernah padam. Mereka tetap berharap ada solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Harapan mereka, semoga pemerintah dan kita semua nggak lupa sama mereka yang ada di daerah terpencil dan kekeringan. Karena masalah ini bukan cuma masalah mereka, tapi masalah kita semua. Nah, sekian pembahasan perubahan iklim dan keadilan sosial yang sedang terjadi. Terima kasih.